Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah taqaddata dzatan wa sifatin wa jimalan wa 'azza 'azamatan wa 'uluwan wa jilalan wa ta'ala mujiddan wa rif'atan wa kimalan. Ahamduhu subhanahu barul khalaiq fala naqsa ya'ruha wa la ya'tilalan. Lakal hamdu hamdan tayyiban mubarakan a'udzu wa adka ma yakunu afdal. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له شهادة تعنو لها القلوب خضوعا وامتثالا وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير من عظم الله أقوالا وفعالا وصلى الله عليه وعلى آله الأولى دام فيهم الفضل حقالا وصحبه الذائلين عن الإسلام هماة أبطالا والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النيران وتوالى وسلم تسليما مباركا سلسلا أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن التقوى نور القلوب إلى خشية الله ومشكاتها وسبيل محبته ومرقاتها وبرهان رهبته ودلالتها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat dan ketahuilah kita adalah manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim. Kemudian Allah menciptakan kita adalah karena untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lantas pertanyaannya, bagaimana cara kita agar ibadah kita dapat maksimal? Maka jawabannya adalah dengan ilmu. Telah disebutkan ilmu sebelum amal, agar amal yang dilakukan tersebut menjadi maksimal. Imam Syafi'i pun berwasiat kepada kita, kepada murid-muridnya, lan tanala al-ilma illa bi sittah sa'unbika an tafsilha bi bayanin. Al-awwal zaka, al-thani hirs, al-thalith ijtihad, al-rabi' dirham, al-khamis suhbatul ustad, والتاسع وستة وطول الزمان, yang artinya, wahai saudaraku, tidak akan pernah kalian mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama adalah zakaun, yaitu kecerdasan. Kecerdasan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kecerdasan bawaan. Yang kedua adalah kecerdasan yang dapat dikembangkan setelah kecerdasan yang pertama. Maka ini menjadi bekal awal bagi kita untuk bisa mendapatkan sebuah ilmu. Yang kedua adalah hirsun, yaitu adalah semangat, rasa juang. Setelah kita diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberi kesempatan untuk mengembangkannya, maka untuk mengembangkannya diperlukan semangat, rakus akan ilmu, menjadi kutu buku. Karena ilmu tidak akan pernah habis untuk kita pelajari. Kemudian yang ketiga adalah ijtihad, yaitu sungguh-sungguh. Salah satu rasa sungguh-sungguh adalah tidak pernah berputus asa, senantiasa sabar. Karena di saat menuntut ilmu pasti akan ada banyak rintangan, akan banyak halangan yang menghadang. Astagfirullah. Maka dari itu
sungguh-sungguh menjadi salah satu bumbu yang wajib bagi para penuntut ilmu. Yang keempat adalah dirhamun, yaitu modal. Dalam menuntut ilmu tentu dibutuhkan modal, dibutuhkan rezeki yang cukup. Maka ada kiat kembali di dalam kiat-kiat, salah satunya di dalam modal ini, yaitu untuk senantiasa rutin melaksanakan sholat duha, berdoa kepada Allah, salah satunya agar rezeki kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Kemudian yang kelima adalah suhbatul ustad, dekat dengan ustad atau belajar dengan ustad. Ilmu tidaklah cukup kita dapatkan dari buku. Jika telah membaca buku ataupun sedang membaca buku, maka pasti kita akan menemukan hal-hal yang tidak kita dapat mengerti. Maka sungguh berbahaya jika kita menafsirkannya dengan tafsiran kita sendiri. Maka dari itu dibutuhkan seorang guru yang ahli di dalam bidang itu untuk mengajari kita, agar ilmu yang kita dapatkan menjadi lebih jelas dan juga tepat, sehingga di saat kita mengajarkan kembali kepada orang lain, hal itu tidak menjadi menyesatkan. Kemudian yang terakhir adalah waktu zaman, yaitu waktu yang panjang. Dalam menuntut ilmu tentu tidak boleh tergesa-gesa, karena jika tergesa-gesa pun tidak akan ada yang kita dapat selain hanya beberapa huruf saja. Jika ingin menuntut ilmu, jika ingin menguasai sebuah ilmu, bahkan jika ingin mengamalkan ilmu tersebut, maka dibutuhkan waktu yang cukup lama. Relatif antara ilmu dan ilmu yang lainnya pasti memiliki waktu yang berbeda-beda untuk dapat dipelajari, kemudian diajarkan kembali dan diamalkan. Satu hal yang paling penting adalah kita menuntut ilmu harus diniatkan senantiasa untuk mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala, agar ilmu tersebut menjadi berguna bagi kita, keluarga, terutama untuk agama kita. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Arju afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi